Perhatikan gambar rangkaian tertutup di samping. Tentukan besarnya hambatan pengganti antara titik B dan C. Kemudian tentukan besarnya hambatan pengganti antara titik A dan C atau R total atau hambatan pengganti total. Kemudian yang C, tentukan besarnya kuat arus I1 dan I2. Lalu D, tentukan besarnya tegangan antara titik A dan titik B atau tentukan VAB. Dan yang E, tentukan besarnya tegangan antara titik B dan titik C atau tentukan VBC. Oke, kita jawab dulu yang A. Oke, sebelum kita menjawab, kita kasih tanda dulu. Ini adalah R1, ini kita beri R2, ini R3, lalu ini R4. Oke, pertama perhatikan R2 dan R3 atau 4 dan 8 di sini dirangkai seri. Maka RS1 sama dengan R2 tambah R3. Kita masukkan 4 tambah 8 sama dengan 12 ohm. Ini RS1. Kemudian RS1 ini diparalelkan dengan R4. Ini RP. Seper RP sama dengan seper R4 tambah seper RS1. Oke, seper 6 ini ditambah seper RS1 nya 12 ohm. Kita samakan dengan 12, 6 kali 2 ditambah 12 kali 1 sama dengan 3/12. Ini per RP. Maka RP nya sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4 ohm. Ini R paralelnya. Oke, jadi ini sama dengan RBC. Di RBC sudah ketemu sama dengan 4 ohm. Oke, sekarang yang B. Besarnya hambatan pengganti antara titik A dan C atau R total. RAC itu sama dengan, jadi R1 diserikan dengan RP. Jadi R1 ditambah RP. Maka R1 nya kita masukkan 2 ohm. RP nya tadi ketemu ini 4 ohm. Jadi RAC atau R total itu 6 ohm. Oke, jadi yang B sudah ada ketemu. Sekarang yang C. Besarnya kuat arus I1 dan I2. Oke, kita hitung dulu I1. Kita pergunakan hukum Ohm. Kita hitung dulu I sama dengan V sumber dibagi R total.
Ini R total tadi sama dengan 6 ohm. V sumbernya adalah ini 9 volt. Jadi 9 dibagi 6 sama dengan 1,5 ampere. Ini I. Oke, berikutnya untuk menghitung I1 dan I2, kita harus terlebih dahulu tahu tegangan antara B dan C. Kita hitung dulu tegangan antara B dan C atau VBC, ini harus dihitung dulu. Itu adalah I kali R-nya, karena di antara titik B dan C ini seri kemudian paralel, berarti ini 4 ohm. Nah, ini R-nya RBC. I-nya jadi sudah ketemu 1,5 ampere dikalikan RBC-nya 4 ohm. Jadi sama dengan 6 volt. Ini VBC. Oke, setelah itu baru kita bisa menghitung I1 sama dengan VBC per R. I1 itu melewati 4 ohm dan 8 ohm, jadi RS 1. Jadi VBC-nya sama dengan 6 tadi, ini dibagi RS-nya, jadi sudah ketemu 12. Ya, hasilnya setengah atau 0,5 ampere, itu I1. Lalu I2-nya dengan cara yang sama menggunakan hukum Ohm seperti I1, berarti VBC dibagi R. R-nya di sini I2 melewati R4. Berarti per R4. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1 ampere, itu I2. Oke, jadi I1-nya sudah ketemu, I2-nya sudah ketemu. Berikutnya yang D. Tentukan besarnya tegangan antara titik A dan B atau VAB. Oke, yang D. VAB sama dengan pakai hukum Ohm I kali R-nya RAB atau R1. I-nya jadi ketemu 1,5. R1-nya atau RAB adalah 2. Jadi sama dengan 3 volt. Ini VAB. Jadi VAB sudah ketemu 3 volt. Berikutnya adalah E. Besarnya tegangan antara titik B dan titik C atau VBC. Oke. VBC ini sudah kita hitung tadi untuk mencari atau untuk menghitung I1 dan I2. Jadi di sini ini adalah jawaban untuk E. Jadi E sudah terjawab juga. Di VBC-nya 6 volt. Tapi untuk menghitung VBC ini bisa juga dengan cara kita tahu bahwa V sumber itu sama dengan V1 atau VAB ditambah VBC. V sumbernya 9, VAB-nya ketemu 3, ditambah VBC yang kita cari, hingga
VBC sama dengan 9 dikurangi 3 sama dengan 6 volt. Itu salah satu cara menghitung VBC. Oke, jadi jawabannya E juga sudah ketemu. VBC-nya 6 volt.